di kamar mandi. Seseorang di kamar mandi diharapkan bisa apa? Bisa tutup pintu. Kalau skillnya ya, bisa tutup pintu, bisa buka baju, bisa gantungin baju, bisa ngisi ember, bisa apa namanya, mandi, sikat gigi, mandi, bisa yang lebih rumit lagi, bisa gosokin lantai, yang lebih rumit lagi bisa nyuci pakaiannya sendiri. Nah, kurikulum itu harus mulai nyusun. Di sana ada skill, ada juga konsep. Misalkan ada benda-benda di kamar mandi, ada odol, ada sabun, ada sikat gigi, ada sikat lantai, ada kloset, ada kran dan seterusnya. Nah, kita mulai berpikir bahwa anak kita berada di kamar mandi, apa saja yang mereka sudah kuasain. Misal dia udah bisa tutup pintu, buka baju, berarti di kurikulum di situ harus ada mengajarkan yang lain. Buka kran dia belum bisa, berarti untuk materi instruksi satu tahap harus ada materi tentang bagaimana buka kran. Udah bisa buka kran, dia harus bisa buka ember kan, berarti harus ada materi buka isi ember dan seterusnya. Itu untuk benda. Bendanya dia baru tahu sikat gigi, berarti harus ada dia tahu sabun, tahu sampo. Keputus teman-teman, Pak Yoga, keputus. Instruksinya dengan kita bilang ambil yang seperti ini, mereka bisa jadi nggak? Gitu sih Bu Fendi. Oke, mungkin nanti bisa lanjut dulu biar waktu tanya jawab kita bisa lebih panjang mungkin ya. Oke. Iya, terima kasih Pak Yoga. Jadi kalau saya boleh menggarisbawahi sedikit saja dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yoga, karena saya sendiri juga sempat banyak berdiskusi dengan beliau ketika saya mengajukan penelitian, dan itu bukan untuk anak-anak autism tetapi untuk anak-anak disabilitas intelektual begitu ya. Jadi memang ketika kita menyusun sebuah kurikulum, jadi betul-betul kita akan mendapatkan dengan sendirinya, dan dari anak-anak itu dapat kita salurkan sesuai dengan kemampuannya gitu ya, dengan minat bakatnya, sehingga apa yang anak-anak itu bisa lakukan itu kita bisa maksimalkan gitu ya Pak Yoga ya. Terima kasih untuk paparannya Pak Yoga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, karena pertanyaan Bapak Ibu sekalian sudah masuk di Google Form, maka nanti akan pertanyaan yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu sekalian akan saya kirimkan lewat WhatsApp ke Bapak Yoga. Nanti tinggal Bapak Yoga yang akan menjawab di dalam sesi tanya jawab begitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat dan bersama-sama mendengarkan bagaimana dan apa yang sudah dilaksanakan oleh teman kita Ibu Jenny mengenai pengembangan kurikulum bagi anak autism spectrum disorder yang kemarin kami sudah laksanakan pelatihannya ya Pak ya, workshopnya. Walaupun sebenarnya itu juga kami masih merasa kurang gitu ya waktunya. Makanya dengan adanya hari ini kami berasa kepingin lebih lagi, belajar lebih lagi, karena waktu tadi yang kita sangat terbatas gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Selamat siang Ibu Jenny, bisa mendengar saya? Halo Ibu Jenny. Ya, siang Bu Fendi. Oke, selamat siang. Untuk suara saya jelas ya Bu? Silahkan Ibu Jenny. Ya, jelas sekali. Suara saya juga jelas kan? Oke. Iya, jelas Bu. Ya, silahkan Ibu Jenny yang sudah melaksanakan dan sudah menyusun kurikulum seperti yang sempat tadi kita dapatkan dari Pak Yoga, tentang bagaimana kita ketika menyusun awal kurikulum itu dengan bentuk flowchart ya, dari yang terminim sampai yang pada fokus-fokus yang akan kita dapatkan gitu ya Bu Jenny ya. Monggo Bu Jenny, kami persilahkan ya, menyampaikan. Terima kasih
Fendi, terima kasih. Selamat siang, Bu Iis Hendro Gunawan. Selamat siang, tim GCI, Pak Yoga, Bu Fendi. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau hari ini saya boleh berbagi pengalaman saya belajar, karena memang kalau kita bicara tentang melayani anak-anak itu kita harus terus belajar gitu. Saya sebagai praktisi juga berusaha untuk terus upgrade, untuk mencari kira-kira apa program atau kurikulum yang efektif bisa diterapkan ke anak-anak yang saya ajar. Karena 10 anak itu pasti 10 cara gitu, walaupun mereka dengan diagnosa yang sama. Oke, selanjutnya saya izin share screen dulu ya, Bu. Nah, kemarin itu memang saya dengan beberapa praktisi mengikuti pelatihan mengembangkan kurikulum untuk anak ASD yang diadakan dari Atalia Blessing. Jadi Bu Agil mengumpulkan kami para praktisi untuk belajar sama-sama. Yuk kita ini belajar tentang bagaimana mengembangkan kurikulum. Tentunya kami semua juga langsung praktek pada waktu itu, dan saya juga mencoba untuk menyusun untuk murid-murid saya. Nah, tadi Pak Yoga sudah sampaikan mengenai kurikulum. Memang kurikulum anak-anak autis, ASD itu tidak selesai dalam 1 hari. Pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, tapi dari apa yang disampaikan Pak Yoga tadi, saya mau berbagi salah satu materi atau target, karena kita harus tentukan dulu, misalnya kita mau mengajarkan apa. Oh, seperti tadi yang disampaikan Pak Yoga, kita mau melatih mereka kemampuan imitasi. Nah, itu ditentukan dulu targetnya, lalu kita lihat tahapannya. Nah, di sini saya mengambil contoh, kita akan membuat untuk anak-anak yang verbal, karena anak ASD ada yang non-verbal dan verbal. Nah, saya mengambil yang verbal dengan target membaca kata. Nah, apa yang perlu kita ketahui, perlu kita pertimbangkan, ini saya remind kembali, bahwa memang kita harus tahu tahapan perkembangan. Setiap pembuat kurikulum harus tahu tahapan perkembangan, kemudian karakteristik dari ASD sendiri itu apa. Oh ya, mereka mengalami kesulitan untuk fokus, kemudian hambatan interaksi sosialnya juga ada. Nah, visualnya juga mereka mengalami kendala. Nah, semuanya itu kita harus ketahui, kita harus pahami, sehingga waktu kita menyusun materi atau program atau kurikulum, kita bisa membuatnya secara rinci, sesuai dengan kondisi atau keadaan anak kita. Nah, seperti kita ketahui, memang anak autis semuanya harus serba dibantu, diajarkan, harus serba dilatih, dan pengajarannya itu harus terstruktur, dari yang konkret ke abstrak, dari yang sulit, dari yang termudah hingga ke sulit. Nah, seperti itu. Memang harus sistematis, harus terstruktur. Setiap aktivitas yang akan kita latih harus dipecah-pecah aktivitasnya sampai ke yang paling sederhana. Nah, itu tahapan yang memang harus diajarkan ke mereka. Nah, selanjutnya, karena di sini saya mengambil contoh membaca, jadi saya akan menyampaikan sedikit bahwa untuk kemampuan membaca itu merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Nah, anak-anak dengan ASD kan memiliki kendala memang di kemampuan berbahasa. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian dalam kemampuan membaca itu ada apa saja sih kemampuan yang harus kita latih? Oh, di sini ada visual, berpikir. Kemudian metakognitifnya juga kita harus pahami. Karena banyak anak, kita harus tahu bahwa mereka itu membaca itu sampai benar-benar memahami. Membaca huruf, tahu ini bola, tapi kadang juga ada anak yang belum mengerti bola itu seperti apa gambarannya. Nah, itu perlu dilatih.
Kemudian ini tadi saya sampaikan bahwa memang kalau kita menyusun materi untuk anak-anak ASD harus terstruktur. Untuk membaca sendiri apa sih yang harus dicapai terlebih dahulu? Oh ya, kita harus mengajarkan mereka tentang huruf, kemudian suku kata, kemudian kata. Jadi ini memang tahapannya untuk anak-anak belajar membaca. Nah, ini pun nanti masih harus pecah-pecah lagi huruf ini, bagaimana mengajarkan ke mereka sampai mereka itu mulai mengenal simbolnya huruf, mengenal bentuknya huruf, sampai mereka bisa melabel. Nah, demikian juga suku kata sampai ke kata. Nah, ini saya mengambil dari yang flowchart tadi ditampilkan oleh Pak Yoga untuk kemampuan membaca kata. Nah, apa sih yang harus dilatih? Ini nanti kita akan bahas detail di slide selanjutnya. Yang pasti ini harus tercapai dulu. Kontak matanya saat dipanggil, kemudian kontak mata saat diberi instruksi, kemudian memahami instruksi satu tahap, lalu imitasi motorik halus, karena membaca itu penting. Mereka bisa menunjuk. Tadi disampaikan bahwa ada imitasi motorik halus. Mereka dilatih untuk adu telunjuk, kemudian menunjuk gambar atau menunjuk bacaan, sehingga nanti ketika mereka belajar membaca, mereka bisa fokus dengan bantuan mereka menunjuk anak-anak ini. Nah, kemudian selanjutnya baru ketika ini sudah cukup baik ya perkembangannya, mereka sudah siap belajar, baru kita masuk ke materi huruf. Nah, materi huruf ini yang pertama adalah mereka belajar matching, karena memang kemampuan anak itu semuanya berawal pengajarannya itu dengan matching. Misal kita mengenalkan warna, itu juga dengan matching, mengenalkan binatang atau mengenalkan benda-benda, buah-buahan, sayur-sayuran, itu pasti pertamanya mereka harus bisa matching. Nah, di sini mereka diajarkan yang pertama itu saya biasanya mengajarkan matching huruf dulu. Huruf kecil, jadi A dengan A, kemudian B dengan B. Nah, setelah itu mereka identifikasi huruf kecil, kemudian melabel. Nah, ini ada huruf besar juga, mereka dikenalkan huruf besar. Nah, selanjutnya mereka harus belajar mencocokkan huruf besar dengan huruf kecil. Nah, kemudian setelah ini tercapai, kita masuk ke tahap berikutnya, matching suku kata. Ini sudah masuk ke matching penggabungan dua huruf vokal dengan huruf konsonan. Jadi mereka dikenalkan, biasanya saya pasti beri penjelasan dulu mengenai huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian setelah itu anak-anak matching suku kata, lanjut ke identifikasi. Jadi memang tahapannya matching, identifikasi, dan label. Kemudian setelah identifikasi suku kata, label suku kata, lalu mereka menyamakan suku kata dengan benda atau gambar. Nah, di sini mereka lanjut lagi ke tahap selanjutnya, baca kata, sudah menggabungkan dua suku kata. Nah, setelah mereka bisa membaca kata, bola misalnya, kuda. Nah, ini mereka diminta untuk menyamakan kata dengan benda. Jadi mereka tahu. Ya, disinilah goalnya itu ketika anak membaca, mereka harus bisa memahami. Latihannya kalau anak-anak bisa mengerti satu rangkaian kata huruf menjadi satu kata, mereka harus bisa menggambarkan, mereka tahu, oh bola itu yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan bahas satu-satu. Di awal tadi yang ini harus tercapai, itu mereka harus bisa duduk di kursi. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat di flowchart, itu tadi kan memang dasar poin pertamanya adalah mereka duduk di kursi gitu. Mereka harus tenang, mereka harus bisa patuh gitu. Kalau mereka belum bisa patuh, ya kita latih dulu kepatuhannya tentu. Mereka harus bisa melakukan satu aktivitas dengan waktu yang cukup lama dengan duduk di meja. Nah, kemudian melatih kontak mata mereka saat dipanggil. Selanjutnya melatih kontak mata mereka saat diberi instruksi. Bagaimana mereka responnya ya ketika kita bilang, misalnya, Jojo kamu ambil buku, Jojo silahkan buka buku, Jojo balik bukunya. Nah, itu mereka harus bisa menatap si pemberi instruksi. Nah, ini dilatih.
dilatih kemampuan dasarnya. Kemudian memahami instruksi satu tahap itu tadi yang saya contohkan. Coba buka buku, ambil buku, kembalikan buku. Nah, itu mereka harus dilatih. Kemudian melatih imitasi motorik halus, menunjuk. Tadi saya sudah sampaikan, dengan menunjuk ini mereka juga melatih diri mereka untuk bisa fokus. Kemudian setelah ini bisa tercapai, biasanya saya sudah langsung masuk ke materi. Sudah masuk ke huruf. Kita tahu kalau kita belajar baca, anak-anak pasti tahapannya huruf, suku kata, kemudian kata. Nah, huruf matching ini tadi, matching huruf besar, huruf A dengan A, B dengan B, kemudian huruf kecil. Nah, setelah mereka bisa, mereka langsung diajarkan identifikasi huruf besar dan huruf kecil. Biasanya ada yang tanya sih biasanya, mengajarkan yang mana dulu ya, huruf besar atau huruf kecil gitu. Ada yang huruf besar, tapi kalau saya memang selama ini saya mengajarkannya huruf kecil dulu karena mereka di sekolah, ada yang di sekolah, mereka pertama kali belajarnya huruf kecil. Jadi langsung kenal suku kata itu huruf kecil. Jadi saya mengajari ke mereka itu huruf kecil. Setelah itu baru saya ajarkan huruf besar. Nah, setelah identifikasi itu bisa. Identifikasi itu yang seperti apa sih? Identifikasi itu jadi mereka bisa mengidentifikasi ketika ditanya, ini saya contohnya. Jadi ketika ditanya, coba ambil huruf A, nggak kelihatan ya. Jadi misal ada 2 kartu nih, ada huruf A sama B. Ayo mana huruf A? Coba tunjuk huruf B. Nah, itu identifikasi. Dia bisa mengidentifikasi huruf dari A sampai Z. Nah, kemudian selanjutnya kalau itu sudah menguasai, kita langsung maju ke label. Nah, label itu jadi mereka ketika ditanya, kita sudah pegang kartu ini huruf A sampai E misalnya, bertahap kan mereka dari A sampai E. Kita tanya ini huruf apa, mereka bisa sebut langsung A, ini huruf apa, B. Jangan lupa diacak, misalnya ini huruf A, kemudian kita tanya huruf C. Kita random, kita lompat-lompati hurufnya. Nah, melabel ini kalau sudah tercapai, mereka baru masuk ke matching huruf besar dan huruf kecil. Jadi huruf A besar yang mana, huruf A kecil yang mana, itu mereka dilatih untuk memahami. Jadi mereka mengerti bentuknya huruf besarnya A itu seperti apa. Saya juga kadang mengajarkan huruf A itu kan ada macam-macam. Nah, itu saya juga ajarkan. Ini huruf A ada yang seperti C biasa, terus ada ekornya, ada juga yang seperti Times New Roman itu. Nah, itu saya biasanya juga ajarkan. Lalu setelah huruf ini mereka kuasai, bisa ditambahkan dengan kita mengajak mereka matching dengan menyamakan dengan benda atau gambar, misalnya huruf A, apa ya yang coba buah apa yang huruf depannya A, apel. Nah, itu bisa kita ajarkan ke mereka. Nah, selanjutnya setelah kata itu tadi, maksud saya huruf tadi itu dikuasai, kita maju ke suku kata. Nah, suku kata ini yang pertama sama dengan huruf, karena memang tahapannya matching, identifikasi, label, sampai ke matching suku kata dengan benda atau gambar, sama dengan huruf yang tadi saya sampaikan. Nah, matching suku kata, sama ba dengan ba, bi dengan bi, gitu. Nah, kemudian identifikasi suku kata sama identifikasi babi bubebo sampai zazizuzeso. Nah, itu. Kemudian lanjut ke label suku kata. Nah, setelah mereka bisa melakukan ini, langsung lanjut ke saya lanjutkan biasanya itu langsung ke matching suku kata dengan gambar. Jadi misalnya saya ada contohnya, cuman ini ketutupan background-nya Zoom. Jadi misalnya ini contohnya suku kata kita, karena dia sudah bisa melabel suku kata ya. Misalnya ini suku kata ga. Nah, ayo coba cari, saya memasangkan gambar gajah dengan bebek. Nah, ga, cari yang depannya huruf ga, cari binatang yang depannya kita sebut ga, gajah. Mereka bisa bilang seperti itu.
Nah, ini matching suku kata dengan benda atau gambar. Kemudian setelah itu baru kita masuk, karena ini sudah menguasai suku kata, baru kita menggabungkan dua suku kata itu menjadi kata. Jadi ini anak-anak sudah membaca kata, kemudian dari membaca kata ini sudah langsung saya beri matching dengan benda dan gambar. Misalnya buku, nah berarti mereka harus cari gambar buku. Kemudian bola, mereka harus cari gambar bola. Jadi disinilah yang dimaksud bahwa ketika mereka membaca satu kata, mereka punya gambaran, oh bentuk atau gambarnya seperti ini. Sehingga ketika misalnya mereka tidak ada benda konkretnya ya, mereka bisa membayangkan. Demikian juga ketika nanti mereka belajar dalam satu kalimat, mereka juga bisa memahami kalimat itu. Nah, jadi membaca memang harus disertai dengan pemahaman karena ketika anak mampu membaca satu kata, maka anak juga harus mampu menggambarkan kata tersebut. Jadi sudah bisa menggambarkan. Demikian anak dikatakan bisa membaca. Nah, selanjutnya nanti akan ada bertahapan-tahapannya, tapi ini saya berikan contohnya hanya sampai di membaca satu kata tanpa akhiran. Nanti ada tahapan berikutnya, mereka harus belajar akhiran sampai mereka bisa membaca satu kalimat. Jadi ini yang memang kami waktu itu bulan Januari Pak Yoga datang ke Surabaya, kami belajar, dan menurut saya ketika saya juga coba terapkan, oh ya ini mudah juga diterapkan, bahkan ketika guru ya, bukan terapis misalnya, mereka bisa menerapkan ini di rumah, atau orang tua juga bisa menerapkan, asal kita tahu prinsipnya tadi, bahwa mereka harus belajar dari yang termudah ke tersulit. Lalu untuk satu target pembelajaran kita harus memecah-mecahkan jadi beberapa aktivitas atau beberapa tahapan pembelajaran. Kemudian hambatan-hambatan dari ASD sendiri itu apa, kita juga harus tahu. Jadi ini menurut saya juga cukup efektif dan membantu saya sih untuk menyusun kurikulum buat anak saya, karena memang harus dicari terus dan kita harus belajar terus supaya apa yang kita susun, program atau kurikulum itu bisa efektif ke anak-anak kita semua yang mungkin melakukan mengajar atau praktek di sekolahnya masing-masing. Begitu Bu Fendi, saya kembalikan ke moderator. Saya stop share ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Luar biasa ya penjelasannya, sama seperti dengan Pak Yoga tadi, bahwa setiap kita memulai pembelajaran kita harus memiliki perangkat. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, terutama khususnya bagi anak-anak yang spesial, kita betul-betul harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan siswa-siswi kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita mendapatkan satu pengetahuan. Suaranya kecil dong. Teori-teori. Iya, sekarang masih kecil? Halo? Halo, masih kecil atau sudah terdengar suara? Masih kecil, Bu. Itu ya. Suaranya agak kecil, Ibu. Sekarang masih kecil? Masih kecil, Bu, di Iya, sekarang masih kecil. Halo? Kecil, tapi masih bisa terdengar lah, masih bisa Oke lah, nggak apa-apa Bu. Yang penting jelas ya. Ya, masih bisa dengar. Ya, Oke, ini sudah saya besarkan, paling besar sekali, sudah 100. Oke, ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Yoga secara teori, lalu dipraktekkan oleh Bu Jenny di dalam pembelajaran, maka banyak hal yang ternyata ketika kita dalam pelaksanaan itu banyak hal yang dapat kita kembangkan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena pastinya Bapak Ibu sekalian masih banyak penasaran ya, seperti apa sih, bagaimana sih gitu, karena terbatasnya waktu kita sebenarnya. Kalau bersama dengan Pak Yoga
itu kita mesti harus langsung praktek begitu ya Pak Yoga ya, seperti yang lalu kita langsung praktek. Betul. Sehingga kita tahu yang harus kita kerjakan gitu. Tapi karena hari ini kita dibatasi dengan waktu, maka saya sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Google Form dan saya sudah meresum beberapa, sehingga ini sangat menarik untuk kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan tema yang kita angkat bersama-sama tentang mengembangkan kurikulum. Oke, waktu yang ada saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Yoga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih begitu ya. Baik, Pak Yoga, bisa mendengar saya ya? Bisa, Bu. Halo? Ya, halo. Jelas, Bu? Oke. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah bagaimana memulai mereview serta mengevaluasi IAP atau PPI. Dan ini betul-betul sangat mendasar bagi setiap para pendidik ya. Berikutnya adalah bagaimana menyusun kurikulum untuk remaja berkebutuhan khusus terkait kemandirian finansial di masa depan. Iya, ini saya bacakan dulu aja Pak, gitu. Nanti tinggal direview pertanyaannya supaya teman-teman bisa tahu ya, karena ini kan pertanyaannya sudah masuk ke Google Form sehingga teman-teman yang sudah menuliskan bisa mengetahui pertanyaan yang mana yang kita pilih gitu ya. Bagaimana menyusun kurikulum untuk remaja berkebutuhan khusus terkait kemandirian finansial di masa depan dan kesiapan anak bila mana mampu kuliah. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengembangkan kurikulum ABA untuk pandemi saat ini. Nah, ini sangat menarik gitu ya kalau kita bahas. Dan berikutnya adalah bagaimana kurikulum atau panduan pembelajaran untuk anak autis di sekolah inklusif. Nah, ini sangat menarik juga ini, karena kalau kita betul-betul tidak menguasai akan rancu dan kacau balau begitu ya. Berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkan kurikulum bagi anak autism jika memiliki ketunaan yang ganda. Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana tips mudah memahamkan orang tua untuk mengimplementasikan kurikulum yang dirancang sekolah gitu. Oke, baik Pak Yoga, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana memulai mereview serta mengevaluasi IAP atau PPI? Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Fendi. Ya, pertanyaan yang bagus. Agak sedikit keluar dari topik kurikulum, tapi ini perlu kita bahas. Bagaimana sih kita mereview sebuah IAP atau PPI? Ya, sebetulnya PPI itu adalah program yang kita susun berdasarkan kemampuan anak saat ini. Ya, oke. Kemampuan saat ini. Dan next-nya anak bisa mampu apa? Misal gini, PPI itu simpelnya gini lah, menambahkan satu kemampuan dari yang dia sudah miliki saat ini. Misal anaknya sudah bisa, berarti PPI-nya untuk konteks warna belajar biru. Anak sudah mengenal satu anggota tubuh, kepala, maka next PPI-nya tangan. Jadi, nah bagaimana kita mereview sebuah PPI? Kalau saya di center itu kebetulan karena terapinya setiap hari, kita biasanya membuat sebuah kriteria program bermasalah. Jadi sebuah PPI kapan kita anggap bermasalah itu per 10 sesi kalau di kita. Tergantung jumlah pertemuan karena di sekolah nanti beda lagi ya. Kalau di tempat terapi yang tiap hari kita bisa 10 hari kok sebuah target program yang kita rencanakan kok nggak tercapai ya. Maka kita akan review. Bagaimana nge-reviewnya? Kalau konteks behavior, reviewnya seperti ini. Bisa jadi si program ini kenapa tidak juga tercapai? Yang satu, yang paling mungkin adalah ketinggian. Programnya ketinggian, lompat dari satu kemampuan yang lebih
lompat dari kemampuan dia saat ini, gitu misalkan, gitu ya, ketinggian. Misal anak belum bisa matching tadi kalau tadi Bu Jenny bahas, belum mengelompokkan huruf saja belum bisa, terus sudah ada di programnya program mengenalkan huruf gitu. Padahal untuk bisa mengenalkan huruf dia harus tahu dulu bahwa A sama B beda, B sama C beda. Padahal ketika matching B sama C masih ketukar-tukar, dia masih dianggap sama. Berarti kita harus melihat bahwa oh jangan-jangan PPI-nya ketinggian. Itu yang pertama. Kalau ketinggian apa yang harus dilakukan? Kita harus tahu membuat satu anak tangga lagi yang mungkin bisa membuat dia lebih mudah. Jadi kadang-kadang satu target yang kita tetapkan itu kadang-kadang sudah sesuai flowchart-nya, sudah tahapannya. Tapi kadang-kadang bagi beberapa anak itu masih ketinggian. Misal, anak harusnya kalau sudah bisa matching warna, misalkan ya, harusnya bisa nunjuk warna kan, target berikutnya. Ini ternyata udah masuk ke PPI nunjuk warna, dia stuck tuh, nggak maju-maju. Bisa jadi dia perlu program tambahan, misal tunjuk warna yang diajarkan itu gara-gara antecedennya tidak cukup jelas bagi anak. Misal bagi anak omongan kita terlalu panjang, misalkan sehingga dia nggak dikuasai, nggak paham maksudnya. Atau masih dia perlu bantuan visual untuk memahami apa instruksi yang diberikan. Atau juga bisa juga gara-gara konsekuensi yang diberikan tidak bermakna bagi anak. Jadi rewardnya bisa nggak bermakna. Jadi dalam konteks review PVI bisa banyak hal yang kita bisa pertimbangkan. Attention-nya, behavior-nya, atau konsekuensinya. Atau juga tadi target perilakunya bisa jadi terlalu tinggi sehingga kita perlu rubah lagi. Itu mungkin Bu Fendi pertanyaan pertamanya. Jawaban pertanyaan. Oke. Terima kasih Bapak. Monggo dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menyusun kurikulum untuk remaja berkebutuhan khusus terkait kemandirian finansial di masa depan dan kesiapan anak bila mana mampu kuliah. Gitu Pak. Oke. Pertama, jadi sebetulnya dalam membuat kurikulum itu kita bisa dua cara. Bisa forward, bisa backward. Jadi bisa forward tuh gini, misalkan mulai dari 0, kemampuan 0 sampai tertingginya sampai di mana. Misal gini, kalau 0 anak belum bisa apapun, saya pengen bisa dia matching, misalkan menyamakan benda identik, menyamakan gambar identik, menyamakan terus naikin keterampilannya lebih susah, menyamakan benda ke gambar, nanti menyamakan misalkan apa simbol ke simbol, menyamakan benda ke simbol, terus sampai digunakan dia bisa matching itu dalam konteks pembeli belanjaan sesuai daftar belanjaan. Itu kan matching juga, betul nggak? Tapi kita tahu urutannya. Yang paling mudah sampai tersulit. Atau kita backward, mundur. Anak saya pengen dia bisa mandiri pas ketika sudah besar. Misal, tadi kemandirian finansial. Misalnya seperti ini ya. Ini berarti kita akan coba backward ya untuk bisa sampai mandiri finansial ini finansial. Untuk mandiri finansial berarti pertama dia harus punya keterampilan yang menjadi dasar untuk menghidupi kehidupan dia. Keterampilan yang bisa menjadi sumber finansial. Berarti kita pengen anak harus ada kurikulum tentang dia harus punya keterampilan yang menjadi dasar untuk keterampilan untuk menjadi mendapatkan finansial. Berikutnya tentang bagaimana juga dia harus bagaimana mengelola uang. Nah, dari sini kita mulai urut menjadi keterampilan yang lebih rinci lagi. Untuk seseorang bisa sampai punya keterampilan yang menjadi dasar untuk dia finansial, kita harus mulai membuat keterampilan apa yang mungkin dia lakukan. Untuk bisa seorang bisa bekerja apa dulu ya misalnya? Berarti dia perlu keterampilan tangan kan? Misalkan keterampilan tangan. Tergantung kondisi anaknya sih sebetulnya. Kita harus asesmen dulu kemampuan anaknya. Misal anaknya misalkan anak autis dia punya masalah dengan motorik sehingga keterampilan tangan dia nggak mungkin lakukan. Berarti
Yang paling mungkin dia keterampilan operasional saja. Misal mengoperasionalkan mesin cuci. Nah, untuk seseorang bisa mengoperasionalkan mesin cuci, kita tahapnya apa? Misal memisahkan baju kotor dan baju bersih. Kita bikin kurikulumnya gitu kan. Nanti misalkan membalikan baju, ada beberapa misalkan membalikan baju yang terbalik itu masuk ke kurikulum. Sampai dia misalkan tahu bisa memasukkan baju ke mesin cuci, bisa menakar sabun sesuai dengan takarannya, bisa menyalakan, bisa sampai menjemur dan seterusnya. Tergantung keterampilan apa yang kita ambil. Nah, kalau kita sudah tentukan keterampilan apa yang diambil itu bisa kita tentukan keterampilan kurikulumnya. Dia harus bisa ini. Track larinya ini loh, ini. Termasuk juga pengelolaan uang. Kita ingin anaknya sampai bisa mengelola uang. Kan mulai dari kita bisa mundur. Mulai dari tahu dia uang, konsep uang, besar kecil dari uang, nilai mata uang sebagai alat tukar. Nanti misalkan bisa diajarkan dia menggunakan, misal di rumahnya, dia tahu bahwa kalau kapan menggunakan uang ketika memerlukan barang. Misal anak tahu dulu bahwa dia membeli barang, misalkan dia menabung di ATM, dia ambil uang di ATM, nanti uangnya dibelikan barang, barangnya biasain anak-anak autis ini yang dewasa, barangnya khusus dia aja, odol khusus dia, sabun khusus dia. Jadi ketika dia habis dia tahu harus beli. Kalau harus beli dia harus ngambil uang ke ATM. Nah dia harus tahu juga bahwa suatu saat ATM-nya habis. Betul nggak? ATM-nya habis uangnya. Nah dari ATM habis ini dia mulai berpikir harus diajarin bagaimana mengisi uang ATM, yaitu dengan menggabungkan dengan keterampilan mencari uang. Jadi kita harus kita kalau backward berarti kita harus detail. Kita pengen dia kemandirian finansial dipenuhi dengan keterampilan apa? Untuk bisa keterampilan X, maka kita harus membuat breakdown keterampilan kecil sampai keterampilan X ini dikuasai. Gitu Bu Fendi. Mungkin ada tambahan dari Miss Jenny mungkin? Oke. Atau saya dulu semua nanti Miss Jenny tambahin ya. Iya, betul. Ini karena ada beberapa pertanyaan yang serupa dengan yang akan ditanyakan kepada Bu Jenny. Jadi artinya ketika pertanyaan tadi ada kemiripan, jadi saya langsung skip gitu Pak Yoga. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Setelah itu saya akan switch dulu ya Pak Yoga supaya Pak Yoga bisa istirahat. Saya switch dulu dengan Bu Jenny. Tapi ini dijawab dulu ya Pak Yoga ya. Baik, pertanyaan yang ketiga Pak Yoga, bagaimana cara mengembangkan kurikulum ABA untuk masa pandemi ini Pak? Monggo Pak. Silakan Pak Yoga. Ya, oke. Bagaimana mengembangkan kurikulum apa di saat pandemi saat ini? Oke, kita kembali ke materi atas ya. Sebetulnya kita tentukan dulu anak kita umurnya berapa. Kurikulum pandeminya untuk anak usia berapa. Ini penting. Berikutnya, umur berapa sih anak kita? Yang berikutnya, kemampuan saat ini anak kita ada di level mana? Jadi masuk ke academic skill kah? Atau masih yang dasar banget, yang basic banget? Kayak basic banget tuh gini, niru belum bisa, matching belum bisa, itu situ tahap belum bisa, gitu ya. Pemahaman akan benda belum bisa. Berarti ini kurikulum yang dasar banget. Sebetulnya pandemi atau enggak pandemi, semuanya kita akan mengajarkan berbagai keterampilan yang kalau dia kuasai, dia bisa adaptif di sebuah tempat, bisa adaptif. Jadi sebetulnya di saat pandemi ini, nah misalnya gini, kalau di saat pandemi, beda lagi. Kalau dia saat pandemi, dia sekolah. Misalkan ya, saat sekolah, gara-gara pandemi, dia jadi sekolah di rumah. Betul. Ketika di sekolah di rumah, berarti ada switch kan, yang biasanya dia mendengar instruksi handphone. Berarti dia harus mulai juga ada kurikulum yang mengajarkan tentang bagaimana mengikuti perintah yang disampaikan lewat gadget. Itu penting, berarti kan ya, karena kalau nggak bisa itu berarti apa yang disampaikan gurunya akan lost. Berarti kita perlu menambahkan sebuah kurikulum di mana materi yang mengajarkan materi tentang bagaimana dia bisa memenuhi instruksi yang disampaikan melalui media. Itu kalau konteksnya dia sekolah dan selama pandemi dia terputus sehingga
perlu pembelajaran daring. Tapi pada pandemi ini ketika dia di rumah sama sekali dalam tanda kutip dia berhenti terapi gara-gara pandemi, maka sebetulnya yang paling mudah lakukan orang tua adalah melis dulu kemampuan apa yang dia belum dikuasai di rumah. Misal di kamar mandi dia bisa gantung pintu, gantungin baju, nutup pintu, yang belum bisa buka keran. Berarti kita bisa bikin nih kurikulum untuk keterampilan di kamar mandi, kurikulum untuk keterampilan di dapur, keterampilan di kamar tidur, keterampilan di halaman rumah. Yang kalau dia nggak bisa menguasai itu, dia nggak bisa adaptif di lingkungan. Maksudnya kemampuannya belum sesuai dengan harapan di lingkungan. Misal ketika di kamar mandi untuk konsep di sana ada besar, ada basah, kecil, kotor, bersih. Nah di konsep itu dia belum bisa. Berarti kita harus mengajarkan kurikulum itu kan ada kurikulum tentang mengajarkan apa namanya baru tahunya sikat gigi saja. Berarti harus ada kurikulum mengajarkan konsep beda, gitu ya, dan seterusnya. Jadi tergantung si konteks pandeminya. Kalau dia gara-gara di sekolah, pandemi pembelajaran di sekolah, maka perlu yang pertama tadi. Tapi kalau dia terapi dan dalam tanda kutip dia benar-benar belajar di rumah sama orang tua dan kemampuannya masih dasar, hakikatnya kurikulumnya adalah berisi tentang apa saja yang harus dikuasai oleh anak dan yang dibutuhkan dalam konteks dia di rumah atau nanti di keluar rumah terdekat gitu. Begitu Bu Fen. Ya, oke. Ternyata banyak hal sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun perangkat, yaitu kurikulum, di mana anak-anak yang akan kita berikan pembelajaran adalah anak-anak yang memiliki kekhususan, ya. Terutama tadi ketika mereview IEP, kemudian menentukan bagaimana anak-anak tersebut harus mencapai satu target yang ingin dicapai. Dan yang terakhir tadi pertanyaan yang sudah dijawab Pak Yoga adalah masa pandemi ini harus seperti apa. Nah, terima kasih untuk jawabannya Pak Yoga. Semoga teman-teman para peserta bisa menerima dan mulai ada satu pencerahan gambaran ya, sehingga di dalam menyusun kurikulum berikutnya bisa ada gambaran-gambaran yang akan lebih mempermudah di dalam penyusunan kurikulum tersebut. Oke, silahkan istirahat sebentar Pak Yoga karena pertanyaannya masih banyak. Saya akan switch ke Bu Jenny sehingga nanti ada sedikit pencerahan juga dari Bu Jenny yang tadi juga sudah menyampaikan materi ya. Bu Jenny masih bisa mendengar suara saya? Iya Bu Fendi, jelas. Bu Jenny? Oke. Iya. Ya. Dari apa yang saya sudah terima, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Jenny terkait dengan apa yang tadi sudah dipaparkan dalam materi. Jadi saya akan bacakan beberapa pertanyaan, nanti silahkan Bu Jenny mempersiapkan untuk menjawab dari pertanyaan para peserta. Yang pertama adalah bagaimana menjalankan kurikulum untuk anak ASD. Bagaimana menentukan level master di tiap tahapan kurikulum tersebut. Kurikulum itu, yang kedua, sebaiknya direview setiap berapa periode. Pertanyaan yang ketiga, apakah kurikulum di tempat terapi harus sejalan dengan yang ada di sekolah? Kemudian, sulitkah menangani anak yang terlambat di intervensi dini? Pertanyaan-pertanyaan ini memang sangat tepat untuk ditujukan kepada Bu Jenny karena beliau adalah praktisi ya yang langsung menangani anak-anak tersebut begitu ya. Kemudian yang keempat, kurikulum untuk anak autis yang sebenarnya itu seperti apa? Pengajaran yang paling efektif untuk anak ASD itu juga yang bagaimana? Nah, targetnya sebenarnya apa yang harus dipenuhi untuk anak ASD?
Pertanyaan kelima, apakah kurikulum ABK harus mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat sekarang? Dan pertanyaan yang keenam, bagaimanakah melakukan pendekatan terhadap anak autis dengan cara yang benar? Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau seandainya progres anak kurang begitu bagus? Apakah kita perlu merubah program yang akan kita berikan? Begitu pertanyaan yang ada untuk pemateri kedua, yaitu Ibu Jenny. Nah, silakan Ibu Jenny menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana menjalankan kurikulum untuk anak ASD? Bagaimana menentukan level master di tiap tahapan kurikulum tersebut? Monggo Bu Jenny. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Fendi. Bagaimana menjalankan kurikulum untuk anak ASD. Jadi kurikulumnya seperti tadi mungkin bisa diterapkan, tapi penerapannya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang harus secara terstruktur, sistematis, dan kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi anaknya. Karena memang ada beberapa aspek yang tadi perkembangannya mereka tuh, kemampuan mereka itu sepertinya gradasi. Ada yang memang menonjol di kemampuan bahasa, ada yang kemampuan perilakunya, kepatuhannya itu kurang. Ada juga yang akademisnya atau kognitifnya juga mereka bagus, tapi bicara bahasanya mereka kurang. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dulu kondisi anak seperti apa. Kemudian kita tahu prinsipnya tadi bahwa mengajarkannya memang harus prinsipnya terstruktur, sistematis, dan kita menyusun memecahkan satu target itu menjadi beberapa pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya menentukan level master, ya untuk menentukan level master dari tiap tahapan kurikulum. Yang ini mungkin bisa sekalian menjawab pertanyaan yang terakhir tadi Bu. Jika materi atau kurikulumnya tidak berjalan dengan baik, nah ini saya sekalian jawab pertanyaan yang terakhir. Jadi memang menentukan level masternya itu adalah ketika mereka bisa menguasai, kalau mereka sudah bisa menguasai per tahap itu, mereka langsung pindah ke tahapan berikutnya. Identifikasi mereka bisa menguasai, langsung pindah ke label. Huruf mereka bisa kuasai, kemudian huruf vokal, huruf konsonan mereka sudah bisa mengelompokkan, sudah bisa membedakan, sudah bisa langsung lanjut ke suku kata. Jadi memang harus bisa menguasai sampai tuntas. Kemudian karena satu lagi anak-anak dengan spektrum autis ini mereka kan kurang menyukai perubahan, mereka juga kurang fleksibel. Jadi saya biasanya kalau mengajarkan saya pasti ganti media. Misalnya mereka belajar tentang hurufnya kartu saya beberapa kali saya menemui memang ketika mereka belajar huruf kartu saya itu hitam. Kemudian fontnya hitam. Kemudian saya ganti kartu yang berwarna mereka kesulitan. Seperti itu. Jadi memang saya harus acak, saya harus latih sampai mereka benar-benar menguasai. Nah, yang paling penting juga menjadi catatan buat kami, buat saya praktisi adalah ketika anak dikatakan mampu, itu mereka melakukan di mana saja mereka mampu. Karena kadang ada anak yang di tempat terapi bisa, tapi di sekolah nggak bisa. Jadi ya nggak bisa dinilai di sekolah gitu. Nah, kemudian kita memberi laporan nih ke mamanya, Bu, hari ini anaknya sudah bisa sudah bisa menyebut konsonan S, misalnya mereka kesulitan, sudah bisa mendesis gitu, tapi di rumah tidak pernah bisa keluar itu gitu. Nah itu buat saya itu belum bisa, itu saya mengatakan mereka belum bisa, mereka bisa harus dimanapun mereka ada ditanya, mereka itu keluar kemampuannya itu. Nah kalau misalnya belum ini langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu, karena berkaitan ini mengenai yang di review ini. Silakan. Yang kedua. Nah, ketika kita belum bisa menentukan kok belum bisa mencapai, anak ini belum bisa menguasai dalam rentang waktu 3 bulan. Ini ditanya tadi reviewnya harus berapa periode. Saya biasanya 3 bulan kalau di awal.
Kalau mungkin sudah jalan 2 tahun, misalnya ini sudah tahun ketiganya dia terapi, biasanya 6 bulan atau mungkin perkembangannya sudah cukup konsisten progresif. Kemudian saya biasanya evaluasinya 6 bulan. Saya biasanya menyarankan ke psikolog. Terapis harus menyarankan ke psikolog. Ini penting, terapis harus menyarankan ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang untuk melakukan evaluasi. Karena kita nggak bisa, kita bisa melakukan evaluasi, tapi harus kita nggak bisa sendiri, harus tim. Jadi harus ada ahlinya yang memang melakukan evaluasi. Karena saya belum psikolog, jadi saya selalu sarankan orang tua setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan mereka evaluasi, mereka screening. Nah, jika di 3 bulan itu kurang maksimal, saya pasti coba cara lain. Nah, itu harus. Karena itu makanya kita harus terus belajar. Praktisi, terapis, guru harus terus belajar karena ilmunya itu terus berkembang. Ada juga tadi pertanyaan, jadi sekalian juga ini, apakah kurikulum autis ini yang mana tadi ya, mengikuti zaman, harus mengikuti zaman gitu. Memang kurikulum, memang teori ilmu itu terus update, pasti ada pembaharuan gitu. Kita juga saya pun pasti cara saya mengajar di tahun 2013, tahun 2010 saya pertama megang anak-anak berkebutuhan khusus. Tahun 2013 sampai sekarang pasti caranya berbeda, pasti akan ada referensi metode-metode lain, dan kemudian kan ada sharing-sharing dari teman sejawat lainnya, dan itu pasti akan menambahkan bagaimana cara saya bisa melayani anak-anak dengan metode atau cara yang lebih efektif itu. Jadi itu dulu Bu Fendi. Oke. Nah, ternyata antara teori dari Pak Yoga dan apa yang dilaksanakan oleh Bu Jenny itu sangat nyambung sekali. Dan ketika kita tidak mempersiapkan itu semua dengan baik, kita tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan dari belajar si anak tersebut ya. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh mempersiapkan kurikulum yang dibutuhkan oleh si anak sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, minat bakatnya, nah itu perkembangan dari anak itu sendiri akan muncul ya, walaupun hanya mendesis. Itu tadi saya dengar, mendesis saja kok ya dinilai ya, kok ya diperhatikan begitu ya, karena memang begitu spesialnya anak-anak kita ya. Oke, terima kasih untuk Bu Jenny, silakan istirahat dulu Bu. Sekarang saya ganti lagi kepada Pak Yoga. Pak Yoga, masih mendengar suara saya? Iya Bu Fen. Halo. Iya, oke. Pak Yoga, ini semakin penasaran saja ini. Karena ketika tadi sudah dibahas tentang IEP, kemudian tentang kurikulum untuk anak-anak yang terkait kemandirian, bahkan yang siap atau mampu kuliah, terus kemudian dibahas juga tentang kurikulum ABA untuk pandemi. Nah, sekarang ini yang jadi persoalan, Pak. Ada satu kondisi di mana sekolah disebut inklusif. Nah, pertanyaannya Pak Yoga ini, bagaimana kurikulum atau panduan pembelajaran untuk anak autis di sekolah inklusif, Pak? Kenyataannya, sedikit sharing, saya ketika mau mengadakan penelitian nih Pak di sebuah sekolah yang namanya inklusif, ternyata yang namanya IEP dan PPI itu loh juga tidak lengkap. Bahkan ketika saya tanya, ada beberapa guru juga tidak paham gitu Pak Yoga. Nah, ternyata ini sangat penting gitu loh. Seperti apa kurikulum yang sebenarnya harus disiapkan oleh sekolah inklusif. Dan yang terjadi juga bukan sekolah atau lembaga inklusif, tapi ada siswanya yang inklusif gitu. Ada siswanya yang berkebutuhan khusus. Nah, ini sebenarnya sangat penting untuk guru-guru mendapatkan ilmu-ilmu seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Yoga dan Bu Jenny. Monggo Pak Yoga dijawab untuk pertanyaan yang keempat ini. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Fen. Jadi pertanyaannya bagaimana kurikulum atau panduan pembelajaran untuk anak di sekolah autis di sekolah inklusif. Oke.
Pertama, kalau bagaimana kurikulum di sekolah inklusif, tentu saja kita nggak bisa menggunakan yang tadi, yang saya jelaskan. Kenapa? Karena sekolah sudah punya kurikulumnya sendiri, gitu ya. Nah, sedangkan yang jadi permasalahan adalah ada gap antara kemampuan anak saat ini dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Jadi kadang-kadang ada gap ya, ada gap. Kalau kita bicara sekolah inklusif, juga kita nggak boleh dalam tanda kutip dia anak yang belajar di sekolah ya di kelas yang sama, dia belajar sesuatu yang di luar konteksnya sama sekali. Jadi yang bisa kita lakukan adalah di sekolah inklusif adalah membuat AIP sebetulnya. Jadi tidak membuat kurikulum baru karena nanti ada dual kurikulum di dalam satu sekolah atau kita dianggap jadi pemberontak karena membuat kurikulum baru untuk anak tersebut. Yang mungkin dilakukan adalah kita membuat AIP-nya, program sesuai dengan kemampuan anak disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Gimana sih bentuk penyesuaiannya? Biasanya, kebetulan juga saya menjadi konsultan juga di Inclusive Learning Support Center, itu penyedia guru pendamping di Bandung. Jadi sistemnya adalah sekolah punya kurikulum, di saat kurikulum ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti. Nah, nanti ada indikator pencapaian. Yang bisa kita modifikasi adalah di indikator pencapaiannya. Misal dia kelas 2, sedang belajar misalkan tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Sedangkan anak kita ini faktanya belum bisa, dia nonverbal, masih belum bisa ngomong, belum bisa menunjuk mana daun, bahkan di situ targetnya sudah menuliskan bagian-bagian tumbuhan. Yang paling mungkin diberikan pada anak ini adalah cuman memasangkan gambar daun ke daun, anak mampu memasangkan gambar daun ke daun, memasangkan batang ke batang, atau nanti melingkari mana yang daun dari gambar-gambar yang ditunjukkan. Jadi kita bisa di konteks sekolah inklusif yang bisa lakukan adalah bukan merubah kurikulum, tapi kita membuat IEP dengan menurunkan indikator pencapaian sesuai dengan kemampuan anak kita saat ini. Itu Bu Fenda. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Sungguh betul Pak. Karena yang dialami itu kalau ketika kurikulum ada tetapi IEP-nya tidak disusun, itu juga akan sangat mempersulit siswa karena pada akhirnya siswa yang sebenarnya mendapatkan materi tersendiri yang seperti tadi Pak Yoga contohkan, yaitu hanya memasangkan karena dia memang kemampuannya di situ. Ternyata diberikan kurikulum yang sesuai dengan anak-anak reguler, tentu saja sudah tidak akan nyambung begitu ya Pak Yoga ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Pak Yoga. Bagaimana cara mengembangkan kurikulum bagi anak autism jika memiliki ketunaan yang ganda? Itu Pak. Jadi, untuk autis saja sudah begitu panjangnya yang kompleks, harus dipersiapkan. Ini masih ada kebutuhan lagi yang lain gitu Pak. Monggo Pak, pengalamannya bagaimana? Saya persilahkan Pak Yoga. Oke, terima kasih Bu Fenda. Sebutnya masuknya ini ke multiple disability, anak-anak dengan kecacatan yang ganda. Pada konteks anak-anak dengan kecacatan ganda, biasanya problem yang utama adalah komunikasi. Biasanya komunikasi. Seringkali misalkan gagal di komunikasi. Nah, dalam konteks komunikasi, saya bahas sedikit ya. Yang pertama, berarti karena komunikasi penting. Bagaimana kita mengajarkan komunikasi pada anak dengan multiple handicap? Oke, saya akan bahas dulu gini. Esensi dari komunikasi adalah penyampaian pesan antara komunikator ke komunikan. Nah, masalahnya berarti kita harus mencari pesan yang sama yang bisa digunakan oleh dia dan disepakati oleh lingkungan. Misal, saya pernah menangani gini, saya pernah menemukan anak dengan tunanetra, dia plus keterbelakangan mental sehingga dia muncul autistic behavior. Untuk komunikasi dia nggak bisa, sulit untuk komunikasi verbal. Kalau kita harus memikir komunikasi simbol apa yang dia bisa gunakan untuk tetap berkomunikasi. Akhirnya saya memilih misalkan menggunakan sendok,
dia menggunakan sendok sebagai komunikasi kalau dia pengen makan. Jadi dia harus pegang sendok, memberikan sendok ke saya, baru dia dapat makanan yang dia mau. Itu yang pertama. Jadi intinya kita harus mengembangkan augmentative communication. Jadi pengembangan komunikasi itu bisa pakai media, gitu ya, bisa mencari simbol lain yang bisa disepakati bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi tertentu, kondisi yang sangat berat, gitu ya, kita nggak mungkin tidak di kita itu kadang-kadang fokus pada anak. Padahal kita kadang-kadang harus juga mulai bergeser fokus pada sibling. Maksudnya gini, pada kondisi-kondisi yang sangat berat, kita nggak boleh hanya fokus kepada anak. Tapi kita fokus kepada menyiapkan sibling untuk siap dititipi anak ini, kebayang nggak? Jadi kalau nggak, kita kadang-kadang kalau ada yang itu fokus anak mau juga, itu betul memang, gitu ya. Kita harus membantu dia, tapi kita pada kondisi anak yang memang dia nggak bisa fully independen, kita harus menyiapkan pembelajaran untuk bagaimana pendampingan sibling terhadap untuk membantu anak ini, gitu ya. Itu Bu Fenda. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ternyata si anak itu tidak bisa sendiri ya Pak ya. Jadi harus dipersiapkan juga siblingnya atau orang-orang terdekatnya begitu ya Pak ya, yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, ketika kita menyusun sebuah kurikulum dan disertai dengan lingkungan yang mendukung, itu akan sangat mempercepat perkembangan dari kemajuan dari si anak tersebut gitu ya. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Kira-kira teman-teman yang ikut dalam acara sore hari ini bisa menerima apa yang menjadi paparan dari Pak Yoga. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini mungkin ya Pak Yoga ya. Bagaimana tips mudah memahamkan ke orang tua? Nah ini Pak, ini kunci yang betul-betul harus dimiliki oleh kita semua dalam mengimplementasikan kurikulum yang sudah dirancang di sekolah Pak. Oke. Gitu Pak. Ya, biasanya meskipun kurikulum bagus, program bagus, kalau orang tua tidak mendukung, ini sepertinya bertepuk sebelah tangan gitu ya Pak ya. Monggo Pak Yoga, gitu, pengalamannya seperti apa? Terima kasih Bu Fen. Biasanya orang tua tidak cukup supporting pada kurikulum yang kita buat atau program yang kita buat, biasanya ada gap antara ekspektasi orang tua dengan kondisi anak saat ini. Biasanya gitu. Pengalaman saya biasanya kalau ada orang tua deny terhadap ini nggak gini programnya, ini harusnya sampai di sini. Biasanya ada gap tuh antara harapan orang tua dengan kemampuan saat ini. Jadi yang perlu guru sampaikan orang tua adalah memastikan orang tua paham kemampuan anaknya ada di mana, dan orang tua bisa menjelaskan dengan sangat baik tujuan dari tahapan per tahapan sampai anak ini bisa menguasai keterampilan yang diharapkan. Misal saya kasih contoh. Saya banyak kasus gini. Banyak orang tua yang berharap anaknya bicara. Dan orang tua pengen langsung gimana nih biar anaknya bicara. Biasanya saya suka cerita ke orang tua gini. Kita harus tahu tahapan seseorang bisa bicara itu seperti apa sih? Misal, kalau saya analogikan bicara itu seperti keluar air dalam mulut teko, maka syarat ada air keluar dari mulut teko harus adanya air. Nah, airnya adalah pemahaman bahasa. Nah, seringkali misal Bu Fenda saya tanya, ini bahasa Koreanya apa? Pasti Bu Fenda langsung nggak bisa ngomong, gara-gara nggak ada pemahaman bahasa Korea tentang, minuman air mineral itu apa, jadi nggak bisa keluar kan. Nah, jadi ternyata untuk sampai bicara itu kita harus jelasin, ibu untuk sampai bicara, anak ibu harus menguasai pemahaman bahasa. Nanti kalau pemahamannya bahasanya sudah ada dan juga tidak juga keluar, jadi ada masalah di mulut teko, misalkan ada nggak masalah di organ bicara, terus nggak cukup organ bicaranya mateng, tapi kemampuan persepsi bunyi, kemampuan meniru ada. Jadi kita harus jelaskan dengan baik ke orang tua tentang stepping per stepping tahapan sampai ke apa yang orang tua harapkan, sehingga orang tua tahu prosesnya. Jadi biasanya deny itu gara-gara ada gap tuh ekspektasinya terhadap kemampuan anak. Jadi kalau gitu kadang-kadang orang tua, oh iya Pak Yoga berarti bukan terapi bicara dulu ya. Mungkin dia perlu perbanyak pemahaman bahasa dulu ya untuk bisa sampai bicara. Jadi kita perlu memahamkan orang tua tentang kondisi anaknya, dan kita perlu bisa menjelaskan dengan baik bahwa kalau ibu punya harapan di X, maka urutannya ini.
oh anak ibu masih di A, nggak langsung ke D. Di C dulu. Selama itunya jelas, biasanya orang tua biasanya mau lebih menerima tentang program yang kita berikan kepada anaknya. Begitu Bu Feni. Iya, baik Pak, betul sekali. Ketika orang tua mau menerima penjelasan dari Bapak Ibu guru di sekolah, khususnya di dalam menentukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum yang diadakan di sekolah, pastinya anak tersebut akan mendapatkan kesempatan dukungan yang begitu luar biasa ya, sehingga anak akan bisa cepat mengalami perkembangan dan pertumbuhan di dalam kompetensinya. Nah, ketika tidak mendapatkan dukungan, ya akhirnya bertepuk sebelah tangan. Nah, hal-hal apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yoga terkait dengan dukungan oleh orang tua, sebaiknya mungkin itu bisa menjadi catatan bagi kita. Maka ketika kita menghadapi orang tua di sekolah, mungkin di sini banyak Bapak Ibu guru ya, yang memiliki putra-putri yang ASD dan memerlukan keterangan, penjelasan sampai di mana hal-hal yang perlu diajarkan, itu sebaiknya kita sampaikan sedetail mungkin. Mungkin bisa jadi berulang-ulang ya Pak ya menjelaskannya ke orang tua, karena ya kalau menghadapi anak-anak yang spesial seperti ini biasanya double porsi, ya orang tua ya anaknya juga gitu. Nah, inilah latihan kesabaran bagi para Bapak Ibu guru di sekolah. Terima kasih Pak Yoga untuk penjelasannya. Silahkan istirahat dulu Pak. Kita akan beralih kepada Bu Jenny. Masih mendengarkan suara saya? Halo Iya, Bu Jenny. Iya. Oke, kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya ya Bu Jenny. Tadi kan baru 3 pertanyaan ya Bu ya, yang sudah dijawab oleh Bu Jenny. Saya akan bacakan untuk pertanyaan yang keempat Bu. Kurikulum anak autis yang seperti apa sih sebenarnya itu yang harus kita buat? Lalu pengajaran yang efektif untuk anak ASD itu seperti apa? Bagaimana caranya mengajarkan di sekolah maupun di rumah, mungkin begitu ya, ini pertanyaannya maksudnya. Kemudian targetnya yang harus dipenuhi untuk anak ASD itu yang bagaimana? Monggo Bu Jenny, pertanyaannya dijawab. Iya, terima kasih Bu Fendi. Kurikulum yang sebenarnya seperti apa? Kurikulum mungkin bisa dipakai seperti yang kita pelajari hari ini. Ada juga biasanya kita mengenal dengan ABA, itu sebetulnya sama dengan apa yang kita pelajari hari ini. Hanya penerapannya memang itu tadi harus berulang-ulang. Saya sering kali sampaikan harus dilakukan secara bertahap, harus sistematis. Nah, saya mau singgung juga soal yang tadi mendesis. Kenapa mendesis itu dinilai? Ini ada kaitannya dengan flowchart-nya Pak Yoga tadi yang Pak Yoga tampilkan di pertama. Kenapa mendesis saya perhatikan sampai yang sedetil itu, karena memang kita harus memperhatikan dari yang dasar. Kalau mereka mengucapkan imitasi verbal misalnya susu, mereka kesulitan untuk suku kata su atau sa, si, su, se, so. Saya biasanya melatihnya ya memang dari motorik mulut. Kita mundur ke tahapan sebelumnya, imitasi motorik mulut. Nah, mendesis, dasarnya itu mereka harus dilatih mendesis. Ketika mereka bisa mendesis, baru kita bisa ajarkan lagi mereka ke suku kata sasi, su, se, so. Imitasi verbal mereka bisa. Ketika mereka minta susu misalnya, kita bisa ajarkan susu gitu, nggak kayak gitu. Nah, lalu contoh lainnya lagi, murid saya ada yang kesulitan mengucapkan fa, fa itu mereka nggak bisa, wa gitu. Nah, itu saya latih, pasti saya mundur lagi ke imitasi motorik mulutnya. Oh, ternyata dia meniupnya masih belum betul, masih belum kuat. Jadi gitu. Nah, itu
ini satu contoh bahwa memang ketika kita mencapai pasti kita harus mundur dulu, kita harus detail memecah-mecahkan pembelajaran kita seperti itu. Nah, ini tadi yang pertanyaannya yang efektif ya harus dipecah-pecahkan itu tadi aktivitas pembelajarannya. Kemudian tadi yang terakhir apa ya Bu ya, saya kok lupa. Target yang harus dipenuhi. Anak-anak ASD itu kan memang mereka semuanya harus serba diajarkan. Cara buka botol pun mereka harus diajarkan. Aktivitas sesederhana pun mereka harus diajarkan. Tapi memang yang paling penting pertama adalah mengajarkan perilaku-perilaku adaptif bagi mereka. Nah, kemandirian mereka itu juga yang terpenting. Apakah saya mengejar target akademik ke anak-anak saya yang ASD? Biasanya saya justru fokus ke kemandiriannya dulu. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu yang jadi fokus utama saya biasanya, dan disertai dengan kesepakatan bersama orang tua keluarga gitu. Gitu Bu Fendi. Mungkin Pak Yoga mau menambahkan kalau ada yang Yoga mungkin mau menambahkan terkait tadi apa yang dialami oleh Bu Jenny di sekolah. Oke. Pertanyaannya bisa diulang, Bu? Maaf. Pertanyaannya, kurikulum untuk anak autis itu seperti apa? Kemudian pengajaran yang efektif untuk ASD itu yang bagaimana? Dan target yang harus dipenuhi untuk anak ASD itu yang seperti apa? Bagaimana targetnya gitu? ASD gitu ya. Oke, terima kasih Bu Fenda. Ya, tadi sudah dibahas sama Bu Jen, nanti saya tambah sedikit. Ibu-bapak sekalian, kalau ibu-bapak sekalian pengen tahu bagaimana kurikulum autism, Ibu bisa lihat beberapa referensi, nanti saya tunjukkan ya, sebentar. Sebentar saya izin share screen dulu. Share screen dulu sebentar. Open. Oke. Oke. Ya, Ibu sekalian yang pengen tahu kurikulum autis seperti apa sih? Ibu bisa nyari di bukunya ada ini kalau Catherine Morris judulnya Behavior Intervention for Young Children with Autism. Misal di tempat terapi ada bukunya juga. Work in Progress juga saya ada bukunya. Ya, ini Behavior Management Strategies and Curriculum for Intensive Behavior Treatment for Autism. Itu ada target-target perilaku apa yang aspek apa yang dikembangkan, isinya materinya apa saja, termasuk dijelaskan materi ini akan diajarkan kalau materi ini sudah dikuasain. Ada juga yang Julian a complete behavior curriculum for individual autism spectrum with disorder, yang ini ada yang 3 jilid. Terputus ya suaranya ya Pak Yoga ya. Putus-putus Pak. Jadi pembelajaran efektif nanti kalau kita belajar tentang IEP, salah satu IEP itu kan SMART, specific, measurable. Kadang-kadang efektif gara-gara ada gap antara kemampuan anak sama target yang kita buat. Itu jadi nggak tercapai. Yang kedua, efektif kalau targetnya sesuai dengan kemampuannya, satu tahap sesuai dengan kemampuannya, cara menyampaikannya juga pas sesuai dengan potensi anak. Misal gini, lihat ya, ada beda antara kurikulum anak normal dengan yang autism. Misal untuk konsep angka. Kalau kita lihat tahapan perkembangan, anak-anak itu mengenal konsep besar kecil dulu, kemudian mengenal angka.
simbol angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi di anak autism diajarkan simbol dulu, angkanya dulu. Karena angkanya diajarkan, simbolnya bisa nyebut dulu baru difungsikan. Karena ketika bisa nyebut mulai diajarkan hitung 1, 2, 3, 4. Jadi kalau beda kan, anak-anak pada umumnya yang non autism itu mereka bisa dulu membilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia nggak ada gangguan komunikasi verbal, dia nanti udah bisa hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru dikenalkan angkanya. Kalau anak autis diajarkan angkanya dulu, disuruh nyebut dulu baru difungsikan. Jadi kita harus tahu dulu efektif itu kalau kita tahu bahwa oh anak autis seperti ini, sehingga apa yang mudah bagi dia itu akan muncul duluan diajarkan, kemudian baru yang ini. Jadi bisa saja tahapannya tidak sesuai dengan tahapan tes yang normal karena beda hambatan. Jadi yang mudah bagi anak dengan typical development belum tentu mudah Putus-putus lagi ya. bagian apa. Nah, yang paling dasar kita efektif Suaranya putus-putus ya, Pak? Pak Yoga, suaranya terputus. Ya, mungkin sinyalnya Bu Fendi. Oke, bisa saya lanjut ya? Halo, Pak Yoga? Pak Yoga mungkin kena sinyalnya, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Saya kembali ke Bu Jenny. Ini masih ada 2 pertanyaan Bu Jenny. Mungkin saya bisa bacakan sekaligus ya, sehingga nanti bisa dijawab karena pertanyaan ini bisa nyambung. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita memberikan kurikulum kepada anak-anak ASD, memang harus seefektif mungkin sesuai dengan pengalaman yang sudah Bu Jenny paparkan bersama tadi, bahwa kita bisa harus kembali ke belakang apa tujuan yang mau diajarkan supaya tercapai yang kita inginkan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kurikulum ABK harus mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini? Dan bagaimanakah melakukan pendekatan terhadap anak autis dengan cara yang benar? Monggo Bu Jenny, masih mendengar suara saya? Silakan Masih Bu Fendi, dijawab cukup untuk jelas. pertanyaan yang terakhir ini. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama tadi bagaimana menggunakan apakah perkembangan kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Yang pasti kita harus menyesuaikan juga dengan anak-anak karena memang ada yang dengan metode baru pun mereka belum tentu cocok. Jadi memang harus dilihat kondisi anaknya. Kemudian kita harus juga sesuaikan bagaimana supaya program belajar. Kalau saya selalu mengatakan bahwa saya berusaha untuk gimana caranya anak-anak ini terapi tapi tidak terasa terapi. Jadi memang harus mencoba beberapa cara, mencoba beberapa metode. Saya pasti mengupayakan untuk belajar mengenai perkembangan teori terbaru atau kurikulum terbaru, rangkaian terbaru cara menyusun kurikulum itu pasti belajar, tapi belum tentu satu cara itu bisa saya terapkan dari anak satu mungkin berhasil ke anak lainnya belum tentu berhasil gitu. Yang paling pertama adalah memang kita nyambung ke pertanyaan berikutnya, kita harus juga memahami kondisi anak sehingga kita juga bisa mudah memasukkan materi atau teori program yang sudah kita susun seperti itu. Nah, jadi menyambung ke yang pertanyaan kedua ya Bu Fendi. Bagaimana pendekatan dengan anak? Memang kami yang bekerja di
di bidang anak-anak ini harus punya empati, passion-nya juga harus ada. Apakah harus ada ya? Ya memang itu memang yang jadi modal utama karena akan susah. Mereka harus diberi pembelajaran berulang-ulang. Hari ini bisa, besok belum tentu masih ingat. Kita harus ulang lagi. Atau mungkin sudah menguasai. Ketika kita masukkan materi baru, kita review lagi. Nah, itu akan menuntut kerja keras. Jadi kalau memang kita tidak kurang suka, kurang enjoy, itu akan sulit dan anak itu biasanya terasa gitu. Saya selalu bilang ke beberapa tim saya, kalau kita sedih atau kita apa itu mereka terasa. Jadi memang ketika mendekati anak itu kalau ditanya teknisnya kita harus memahami bagaimana menghandle mereka ketika tantrum, itu harus. Nah, tapi lepas dari itu juga empati itu juga harus kita miliki. Kita kadangkala seringkali orang berpikir bahwa ketika kenal, oh terapis anak, oh praktisi anak yang mengajar anak berkebutuhan khusus. Nah, mereka selalu mengatakan, wah pasti sabar ya gitu. Pasti orang yang telaten gitu. Nah, sabarnya ini saya selalu tekankan. Sabarnya itu bukan yang ketika kami mengajar selalu mengikuti maunya anak, tidak. Tapi sabar yang saya pahami ketika saya menghadapi mereka adalah ketika mereka belum bisa, belum mampu, sudah diajarkan berulang-ulang. Nah itu, jadi sabar menantikan perkembangan, sabar belajar, sabar mencari cara bagaimana program ini bisa berjalan efektif. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh berarti kalau pengajar ABK atau mereka yang memang menangani anak-anak berkebutuhan khusus sabar. Oh tunggu, sabarnya bukan yang harus mengikuti semua maunya anak, kemudian selalu halo, bukan. Jadi sabarnya lebih yang bagaimana memikirkan perkembangan mereka dan mencari cara untuk mereka bisa mencapai target tahapan perkembangan mereka. Seperti itu Bu Fendi. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Bu Jenny, luar biasa ya, menginspirasi dan juga menambah motivasi buat kita semua, termasuk saya ya. Memang pada kenyataannya ketika kita mendapatkan satu anugerah sebagai seorang guru, mendapatkan siswa-siswi yang spesial, berarti kita memang harus sudah siap. Yang pertama siap hati, ya toh, karena mengajar harus dengan sepenuh hati, gak bisa separuh hati. Seperti yang tadi Bu Jenny sampaikan, sabar tapi bukan sabar karena kita bermuka dua begitu, tidak. Betul ya Bu Jenny ya, sabarnya ya, memang betul, setulus hati gitu. Jadi kalau belum bisa ya berarti kita harus kreatif, betul ya, harus kreatif bagaimana supaya menciptakan pembelajaran tadi bisa sampai pada tujuan yang dibutuhkan pada anak gitu ya. Kemudian inovatif, juga harus selektif. Selektif seperti yang dipaparkan tadi. Kalau belum nyampe ya jangan dipaksakan, mundur lagi enggak apa-apa. Wong mundur bukan berarti dia enggak bisa sama sekali, kan tidak ya. Tetapi kita mundur lagi karena kita menghargai kemampuan anak gitu loh, enggak memaksakan apa yang kita harus selesaikan. Bukan seperti itu kan ya Bu Jenny ya. Jadi apa yang dibutuhkan anak itu yang kita sajikan. Apa yang menjadi kompetensi anak itu yang kita kembangkan. Bukan mauku sekian harus tercapai, bukan seperti itu ya Bu Jenny ya. Jadi itu mungkin dari apa yang sudah disampaikan Bu Fendi. Saya menambahkan sedikit. Monggo, silahkan Bu Jenny, masih ada waktu. Ya, jadi memang ketika mengajar atau saya mengajar, ini feedback. Jelas ya suara saya? Jelas, ya. Jelas Bu, jelas Bu. Jadi ketika mengajar, memang kan kita sudah mempersiapkan programnya ya. Terkadang kita itu kurang luas ketika sudah berhadapan dengan anak. Ini program ini harus tercapai, pokoknya nggak mau tahu harus tercapai.
Misalnya ketika Iya. mereka rewel, itu kita sudah dalam Iya. dalam tata laksana terapi sudah rewel. Delay ya Bu suara saya? Iya, sempat hilang tadi, Bu. Iya. Sekarang Iya, sudah iya. mulai Sebentar saya terlihat. betulkan. Ya, jadi ketika berhadapan dengan anak pada waktu terapi kita sudah jadi ketika terapi, misalnya kita sudah mempersiapkan program, pasti ekspektasinya kita kan itu terlaksana dengan baik. Tapi yang kita hadapi ini kan anak-anak, mereka punya perasaan, mereka punya mood. Siapa tahu tadi tidur siangnya belum cukup, kemudian mereka rewel. Nah, kita harus siap dengan situasi-situasi tersebut, di mana menuntut kita untuk kreatif, inovatif. Bahkan program yang disusun ini yang mestinya untuk hari ini, kita nggak laksanakan, malah kita laksanakan program yang hari Rabu. Misalnya hari ini hari Selasa, sudah kita pakai program yang untuk hari Rabu. Dan ternyata memang itu bisa dapat hari itu pembelajarannya. Ya nggak apa-apa. Jadi menurut saya tetap semuanya harus fokusnya ke anak, bukan ke target kita. Target kita memang ada, tapi kita juga harus memperhatikan perasaan anak, mood-nya mereka, situasi seperti itu. Nah, itu tentu perlu latihan, Bu Fendi, karena sulit kalau misalnya kita harus besok bisa seperti itu, karena memang butuh waktu untuk bisa mengenali mereka, paham karakteristik mereka seperti itu. Jadi saya selalu sampaikan ketika saya harus luwes berhadapan dengan anak walaupun kita sudah punya target. Seperti itu Bu Fendi. Iya, betul sekali. Fen boleh menambahkan? Seandainya semua guru. Ya, silakan. Mau tambahkan Pak Yoga? Oke, tadi terkait dengan apakah kurikulum itu bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Ya, tadi saya menulis poin di penjelasan kurikulum bahwa ada satu poin perubahan zaman di saya. Budaya perubahan zaman. Apa sih maksudnya? Bahwa kadang-kadang tingkat adaptif seseorang juga ditentukan oleh perubahan zaman. Misal, kalau dulu orang nggak bisa pakai gadget ya nggak masalah. Nggak bisa pakai handphone nggak masalah. Nggak bisa baca, nggak pakai WA nggak masalah. Nggak cukup naik transportasi umum, cukup naik angkot, naik bis. Tapi sekarang dengan perubahan zaman, orang dianggap adaptif ketika dia nggak bisa pesan ojek online misalnya. Jadi dalam konteks kurikulum yang dulu misalkan kurikulum itu untuk kemandirian itu untuk menggunakan transportasi umum seperti bis dan angkot, sekarang harus mulai naik, ada kurikulum untuk meningkatkan bagaimana menggunakan memesan jasa ojek online misalkan. Jadi si kurikulum itu akan berubah, Bu Fen. Kurikulum yang disebut adaptif nggak adaptifnya sesuai dengan hambatan zaman. Walaupun nanti kembali lagi kepada kondisi kemampuan anak, apakah mungkin sampai di sana atau enggak. Itu perlu dipertimbangkan lagi. Terima kasih Bu Fendi. Iya, terima kasih. Sungguh luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Tidak terasa mulai dari jam 1 sampai setengah 4, hampir kurang sedikit kita mendapatkan banyak sekali teori-teori, ilmu pengetahuan, ya, pengalaman-pengalaman baik dari Pak Yoga maupun Bu Jenny yang membangkitkan semangat kita, motivasi kita, kemudian kerinduan kita untuk bisa melayani anak-anak yang spesial, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa memajukan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mandiri dengan segala keterbatasannya. Begitu ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Saya simpulkan sekali pada sore hari ini bahwa apa yang kita akan kembangkan itu tidak serta-merta sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi kita kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan
perkembangan zaman dan selalu harus didukung oleh para orang tua. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Walaupun program kita ciamik bagus, tetapi kalau tidak ada dukungan dan kita tidak memperhatikan kebutuhan anak, tidak bisa itu dijalankan. Nah, itulah yang hari ini bisa kita simpulkan bahwa mengembangkan kurikulum itu tidak semudah kita membalikkan tangan, tetapi kita benar-benar harus mencari hal-hal yang spesifik, yang terkecil, yang tersulit bagi anak itu apa ya, kita pecah-pecahkan sehingga anak bisa mencapai target kemampuannya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yoga Budi Santoso dan Ibu Jenny yang sudah menyampaikan paparannya pada sore hari ini dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kami rangkum dan itulah tadi yang dipaparkan oleh Bapak Ibu narasumber. Nah, sore hari ini saya kembalikan kepada Ibu MC yaitu Ibu Agil. Jika ada salah kata, tutur kata saya ataupun hal-hal yang kurang berkenan, di sini saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Kita selalu berjuang untuk kemajuan anak didik kita menjadi anak-anak yang hebat, karena itu semua anugerah dari Tuhan. Monggo Ibu Agil, saya kembalikan kepada Ibu Agil. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Fendi. Suara saya dengar ya? Oke, dengar Bu. Halo? Bu, dengar Bu. Dengar Bu. Iya, dengar Bu. Bapak dan Ibu sekalian, beri aplaus untuk narasumber kita sore hari ini, Bapak Dr. Yoga Budi Santoso, MPD, dan Ibu Jenny, serta Ibu Dr. Fendia. Beri aplaus untuk mereka. Iya, terima kasih Pak Yoga, Bu Fendi, dan Bu Jenny atas berbagi ilmunya sore hari ini, dan banyak hal Bapak dan Ibu yang kita bisa ambil sore hari ini. Saya juga ada note-note untuk apa yang kita pelajari sore hari ini. Mungkin bisa ditambahkan satu, ketika kita bersama anak, kita harus membuat suasana nyaman dalam belajar. Jadi suasana yang enak buat anak. Tadi dari Bu Jenny harus moodnya harus dapat, sehingga ketika anak kita belajar dengan anak nggak merasa belajar dengan kita, anak berasa bermain dengan kita. Lalu yang kedua yang kita bisa ambil dari Pak Yoga dan Bu Fendi tadi adalah berikan target yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, kalau anak-anak tidak bisa menerima, mungkin targetnya yang ketinggian atau caranya yang kurang tepat bagi. Karena setiap anak mempunyai cara belajar sendiri-sendiri. Mungkin itu yang bisa tadi yang saya ambil dari materi sore hari ini. Dan yang terpenting kita harus punya rasa empati, harus punya rasa sayang dulu nih. Harus jatuh cinta, harus bonding dulu dengan anak. Ketika kita sudah bonding dengan anak, apapun yang kita ajarkan, anak akan percaya sama kita, akan puas sama kita. Sehingga ya kita like friend dengan mereka. Karena anak-anak spesial yang kita hadapi itu bukan anak-anak yang punya hati, mereka lebih peka daripada yang lainnya. Itu yang kita bisa ambil. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Isendro Gunawan. Ibu masih ada, Ibu? Oke. Halo? Ibu masih ada? Mungkin Awi, Bu. Masih, Miss. Oh, masih, ya. Matiin kamera ya. 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 Terima kasih Ibu atas supportnya sore hari ini. Ya, juga saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan GCI, ada Presiden GCI, Java, Bapak Andre Tejakusuma, ada Bapak Riki, ada Bapak Kevin, dan Pak Heri yang sore ini membantu dalam jalannya Zoom kita sore hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang kami kasihi dari Koperasi MIM Indonesia, YouTuber and Bitcoin Specialist Sigit Tanoko, BND Transformer, GNT Express,
WVHBOT, Royal Singosari Hospital, Circle of Connection, Cetak Beres, Golden Seed, dan PT Matahari Sakti. Terima kasih buat para sponsor yang sudah membantu juga memberikan berkat buat kami semua yang ada di sini sehingga kami bisa belajar dengan narasumber yang hebat-hebat pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, webinar ini adalah webinar series rangkaian dari Walk for Autism yang rutin diadakan untuk menyongsong Autism Day setiap tahunnya kerjasama dari GCI dan Wanita Kota Surabaya. Ini tidak berhenti hari ini, masih ada minggu dan minggu selanjutnya sampai dengan nanti tanggal 20 sampai nanti tanggal 17 April kita tiap minggu akan mengadakan webinar seperti ini dengan topik-topik, dengan tema-tema dan dengan narasumber yang berbeda-beda, di mana dalam webinar ini kita mengambil tema yaitu Journey of Autism, di mana pada awal kita ada deteksi dan assessment untuk anak autis dan sampai dengan anak autis itu sendiri, anak dengan autism itu bisa merdeka secara finansial. Nantikan di setiap minggunya akan berkelanjutan. Jadi kalau Bapak dan Ibu lift dari satu tema itu akan ketinggalan karena ini satu rangkaian yang utuh sampai dengan anak dengan autism itu merdeka secara finansial. Nanti dan bisa dilihat di IG dari @GCI-Java. Nah, di sana akan banyak informasi apa kegiatan-kegiatan yang akan diadakan setiap minggunya selama Walk for Autism. Juga akan ada lomba-lomba yang diadakan oleh GCI dan juga Dharma Wanita Kota Surabaya serta Universitas Negeri Surabaya, yaitu Talent Challenge, di mana akan untuk adu bakat untuk mencari potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak spesial kita. Talent Challenge juga akan ada 3.000 langkah ya Pak ya, kalau tidak salah 3.000 langkah untuk anak-anak autism ini. Silahkan membuka atau follow @GCI-Java. Acara ini juga akan disiarkan di channel YouTube dari GCI. Tunggu nanti kita akan share grup. Mohon jangan left grup dulu sampai dengan kami membagikan channel YouTube dari setiap webinar yang kita lakukan pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Agil Koresia dari Atalia Blessing yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar series sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin yang baik bagikan kepada rekan, bagikan kepada saudara, bagikan teman-teman sahabat kita apa yang kita dengar pada sore hari ini sehingga tidak berhenti apa yang kita dengar sore hari ini. Terima kasih. Sebelum kita selesai, kita mau foto lagi ya Pak. Ya, ada yang mau saya sampaikan Bu, penting Bu. Oh iya, silakan Pak Kevin. Ini spesial ceritanya. Terima kasih Bu Agil. Tadi ada titipan dari Bu Louis dari tim Walk for Autism. Ini katanya barusan diputusin, baru aja mungkin sekitar 15 menit yang lalu mau dikasih spesial katanya untuk khusus peserta hari ini. Katanya kan kita mau adakan 3000 step challenge itu kan memang murni sosial, hasilnya kita sumbangkan. Cuman kita perlu bantuan juga kepada setiap teman-teman di sini, kan ada 200-300 orang, ini 190 sekarang. Nah, kita bantu untuk blast-nya. Biasanya kita 3000 step challenge itu harganya 99.000. Tapi khusus untuk teman-teman di sini yang sudah ikut, kita berterima kasih. Kita mau kasih harga spesial itu cuma 50.000, itu dapat kaos semestinya. Kita semestinya ya kan murni sosial ya, kita tidak ambil profit. Dan dari teman-teman yang sponsoring juga dari member-member GCI sebagian. Nah, kita berharap dari teman-teman yang sudah join itu bisa ikut memeriahkan 3.000 step challenge ini. Nah, ini saya mau pasangkan videonya dulu. Mungkin bisa dilihat ya, sebentar ya. Ini.
Jadi khusus hari ini aja katanya kalau daftar, nanti spesial karena teman-teman sudah ikut support. Jadi kita potong harganya cuma 50.000 aja dapat kaos nanti. Kaosnya bagus, Bu. Ya. Nanti menghubungnya pada siapa ya, Pak? Oh, iya, iya. Nah, itu kira-kira linknya saya bagikan di sini, Bu ya. Tapi itu nanti juga di-share di grup WA ya. Karena ini sungguhan ini promonya khusus hari ini aja. Kalau besok sudah kembali supaya kita bisa tahu teman-teman siapa yang ikut support kita hari ini. Ini bukan karena kita demi pendapatannya, tapi kita benar-benar kepingin mendukung Work for Autism supaya lebih banyak yang mengena, lebih banyak yang tahu gitu kan. Kalau step nanti kan posting di Instagram atau gimana, jadi orang lebih aware gitu. Oke, sementara itu dulu masukannya. Terima kasih Bu Akil, Iya. Pak Yoga, Bu Terima Vendia. kasih Pak Kevin. semuanya. Jadi, iya. Ya, Bapak dan Ibu, nanti kami akan share juga di grup WA grup. Jadi, kita sama-sama saling memberkati satu dengan yang lainnya. Terutama kita ingin memajukan, kita ingin, ayo anak, kita saling berbagi dengan anak-anak dengan autisme, dengan anak-anak yang lain, kebutuhan lainnya. Ini sangat kita harus dukung gitu ya Pak. Jadi, bisa diupload loh, 2000 langkah nih bisa diupload loh. Sebenarnya kita kepinginnya bertemu ya, tapi karena memang pandemi kita nggak bisa bertemu. Karena setiap tahun kita pasti mengadakan ini, begitu ya Pak ya kalau tidak salah ya. Setiap tahun di GCI dan Dharma Wanita kita selalu mengadakan kegiatan Walk for Autism ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti kalau ada pengumuman dan bagaimana kelanjutannya kita akan bicara, kita akan share di grup WA webinar ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ada webinar selanjutnya. Jadi jangan putus. Kalau bisa nanti semua webinar diikutin, jadi jelas bagaimana sih perjalanan dari seorang autism, jadi seorang anak autism itu bagaimana sampai dengan merdeka secara finansial. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Isendro Gunawan, Presiden GCI, Bapak Andre Tejakusuma, Bapak Riki, Bapak Kunjung, yang sudah hadir pada sore hari ini, juga Pak Kevin, Pak Heri yang sudah membantu kami, para narasumber, Pak Yoga, Bu Jen, dan Bu Fendi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita berpisah, kita mau foto sekali lagi ya Pak. Mungkin tadi mohon untuk on camera. Boleh nyala. Oke. Ini ada 8 halaman, saya fotokan lagi ya. Ya. Oke, sebentar. Sudah siap semua? Oke, halaman pertama, senyum 1, 2, 3 ya. Halaman 1. Sebentar, saya save dulu. Nanti saya bagi juga ya Bu di grup. Bentar ya. Yang pertama. Oke, halaman kedua. Siap. 1, 2, 3. Ya. Halaman 2 save. Sekarang halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Sebentar, belum nyala semua. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman keempat sudah mulai banyak yang off video sih. Oke. Halaman kelima, ini total ada 7 halaman sekarang. 1, 2, 3. Ya, catat nama. Halaman ke-6, 1, 2, 3. Ada yang chatting sebentar, ketutup. 1, 2, 3. Tolong jangan chatting dulu kalau boleh. Ketutup namanya. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu? Ya, terima kasih sekali lagi untuk
perhatiannya dan aware-nya kepada webinar sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati apa yang sudah Bapak dan Ibu dengar. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja sama di sore hari ini. Untuk informasi boleh WA Japri dengan saya, dan mohon maaf bagi yang memesan sertifikat karena kita banyak sertifikat yang harus kami sediakan, mungkin agak lama dalam pembuatannya, tapi yakin Ibu kami tetap akan mengirimkan apa yang sudah Ibu investasikan kepada kami. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat. Jangan lupa 5M selalu dilakukan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan pekerjaan ataupun di tempat-tempat umum. Sehat selalu, jaga kesehatan selalu supaya kita tetap bisa bertemu lagi di setiap webinar yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih semuanya. Saya Edwin Coding ya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semuanya. Ya, sampai ketemu. Ketemu.